Halo teman-teman belajar, kembali lagi di channel Belajar Bersama. Dan juga bagi kalian yang juga mengunjungi channel saya yang lain di kursus bahasa Inggris, welcome everyone, thank you very much for visiting me here. Okay, so today kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Namanya juga channelnya Belajar Bahasa Inggris, dan juga Belajar Bersama kan is actually general ya, random banget otak saya sebenarnya. Jadi kali ini kita belajar bahasa Inggris. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah tentang gerund. Apa itu gerund dan apa bedanya dengan continuous verb? Continuous verb, oke? Mungkin bagi kalian yang belajar bahasa Inggris, yang baru memulai belajar bahasa Inggris, masih bingung kalau melihat kata kerja ing, contoh seperti swimming, playing, cooking gitu, langsung mikir bahwa itu adalah continuous atau kata kerja yang menunjukkan tindakan yang sedang terjadi atau kegiatan yang sedang terjadi. Tidak semuanya seperti itu. Oke, jadi ada beberapa kata kerja yang bentuknya ing tapi dia punya fungsi berbeda, bahkan bukan berfungsi sebagai kata kerja. Oke, kita akan lihat penjelasannya berikut. Nah, dalam grammar bahasa Inggris itu ada yang namanya gerund. Gerund, G-E-R-U-N-D, gerund. Oke, gerund gitu tulisannya, bacaan gerund. Nah, ini fungsinya adalah membendakan kata kerja. Membendakan kata kerja, oke? Nah, kenapa kata kerja dibendakan? Karena kadang-kadang kan kita perlu nih kata benda. Misalnya contoh seperti dalam kalimat ini, swimming is fun. Nah, di sini swimming ini tidak menunjukkan aktivitas, tapi dia berfungsi sebagai subjek. Dia berfungsi sebagai kata benda yang difungsikan sebagai subjek. Swimming is-nya kan predikatnya, fun adalah komplementnya yang menunjukkan seperti apa sih swimming gitu kan. Swimming is fun. Oke. Nah, dalam hal ini kita perlu merubah kata kerja to swim menjadi swimming atau gerund, karena kita memerlukan dia sebagai subjek di depan kalimat gitu. Bukan sebagai kata kerja, tapi kita memerlukannya sebagai subjek. Contoh lain misalnya, playing tennis is challenging atau playing tennis is hard gitu. Nah, di sana kan kita perlu subjek juga, playing tennis. Nah, itu kita perlu subjek, makanya to play dirubah jadi ing dan difungsikan sebagai subjek. Karena ketika dia sudah dirubah jadi ing dalam gerund, dia kelas katanya berubah dari kata kerja menjadi kata benda. Jadi kita bisa pergunakan dia di posisi kata benda dimanapun dalam kalimat. Contoh lain misalnya, mungkin banyak di antara kalian sudah tahu bahwa setelah preposition itu verbnya verb ing. Kenapa sih? Karena preposition itu kan dia berada di depan kata benda. Oke, preposisi itu memang posisinya di depan kata benda. Nah, kalau ada kata kerja setelah preposisi, berarti kan harus dibendakan. Karena kan preposisi harus di depan kata benda. Berarti kan kalau ada kata kerja yang mengikuti, kata kerja itu harus dibendakan. Makanya dia menjadi ing kan. Contoh misalnya, without thinking, kayak gitu. Itu kan without thinking, bukan without to think. No, without thinking. About playing, about going to, about cooking, dan segala macam. Nah, preposisi plus verb ing. Kenapa? Karena preposisi itu harus berada di depan kata benda. Kalau ada kata kerja yang berada di belakang preposisi, dirubahlah dia jadi kata benda dulu dengan gerund ini, sehingga polanya pas. Ketika kata kerja yang di belakang preposisi sudah berubah jadi kata benda, otomatis kan preposisi ada di depan kata benda kan. Gitu. Jadi itu gerund itu digunakan dalam beberapa slot seperti itu. Jadi verb ing menjadi kata benda dan dipergunakan dalam bagian-bagian kalimat di mana kata benda diperlukan. Salah satunya ya berada di belakang preposisi, atau berada di depan sebagai subjek kalimat, atau berada di objek misalnya seperti I love cooking atau I like playing guitar gitu misalnya. Itu kan dia objek tuh, dan kata kerja yang diubah jadi verb ing sebagai kata benda. So that's gerund. Tidak semua kata kerja yang ing itu menunjukkan aktivitas, kecuali misalnya I am cooking. Nah, itu menunjukkan aktivitas. Oke, I am cooking, karena ya I subjeknya, am cooking kan verbnya, jadi itu menunjukkan aktivitas, bukan dia gerund gitu. Oke, intinya kesimpulannya adalah tidak semua kata kerja ing itu berfungsi sebagai kata kerja menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung.
Oke, some verb ing itu digunakan sebagai gerund atau sebagai kata benda karena ya diperlukan di sana gitu loh. Seperti contoh tadi, swimming is fun, playing tennis is hard, atau mungkin cooking is interesting dan sebagainya. Oke. Oke, so that's gerund, dan bedanya dengan continuous verb atau verb yang menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung. If you still have questions, jangan lupa ditulis di kolom komentar, atau mungkin tambahan informasi silahkan tulis di kolom komentar, oke? Thank you very much. Jangan lupa di like, di share, dan juga di press button subscribe untuk update selanjutnya. Thank you very much. I'll see you again in the next video. Bye-bye. Have a good day.